warahmatullahi wabarakatuh, sobat akademisi sekalian. Pada video ini kita masih membahas seputar tutorial Mendeley, tetapi dengan topik yang berbeda. Nah, topik pada bagian 3 ini kita akan mempelajari bagaimana membuat folder dan subfolder untuk manajemen referensi, agar referensi yang kita input di Mendeley tertata dengan rapi, tidak berantakan. Jadi dengan kata lain, bahwa Mendeley ini juga bisa digunakan sebagai perpustakaan pribadi sobat sekalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita buka Mendeley desktop yang sudah kita install. Oke, akan muncul kotak seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan email. Kita stay supaya tidak keluar masuk. Oke. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja close. Next, close. Oke. Ini adalah tampilan Mendeley desktop yang masih kosong. Artinya belum ada diisi oleh referensi. Kita mulai dari awal. Agar sobat sekalian bisa mengikuti video ini sampai selesai, agar tidak gagal paham dalam mempelajari Mendeley. Kita lanjutkan. Di sini ada icon-icon. Kemudian di sini ada menu, ya kan? Ada file, edit, view, tools. Oke. Nah, kemudian untuk membuat folder, sebelum kita menginput referensi yang telah kita download, maka sebaiknya kita membuat folder terlebih dahulu agar referensi kita itu nantinya rapi. Nah, kalau misalkan teman-teman atau sobat sekalian sudah banyak mendownload referensi, maka Mendeley kita ini akan full, akan padat, kita akan kebingungan gitu ya untuk mencari referensi. Tetapi dengan adanya folder dan subfolder, maka akan lebih memudahkan kita nanti untuk mencari referensi-referensi yang kita butuhkan. Jadi kali ini kita akan membuat folder, misalkan. Nah, dalam membuat folder, yang pertama adalah kemudian kita klik folder. Ini ada lambang folder. Oke, kita klik folder. Ada create folder. Kita klik 2 kali, muncul. Misalkan kita namakan projectnya skripsi. Kita enter aja. Oke. Nah, sudah muncullah dia yang namanya folder skripsi. Nah, kalau misalkan kita buat folder skripsi ini artikel, ini nanti akan berisi artikel ya. Misalkan di skripsi ada 100 referensi artikel, kita masukkan gini 100, wah dia akan berantakan. Nah, sebaiknya kita buat rapi seperti itu. Nah, kemudian di sini kita klik, ya kan, di folder skripsi ini, klik, klik seperti ini, oke, klik sampai berwarna biru muda, oke. Kemudian kita buka lagi atau kita klik lagi folder, create a new folder, oke. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, kita buat. Nah, disinilah kita menata artikel kita. Misalkan kita buat di sini artikel, misalkan artikel dengan topik kepuasan kerja variabel X1. Biar lebih gampang ya. Kemudian kita klik lagi di skripsi, nanti skripsi ini, oke. Nah, nanti ketika subfolder kepuasan kerja ini akan berisi artikel-artikel yang berhubungan dengan topik kepuasan kerja. Oke, kemudian kita membuat lagi subfolder. Kita klik di skripsi ya, klik di foldernya ya. Kalau mau membuat subfolder, kita harus mengklik di folder utamanya. Oke, seperti itu.
folder utamanya. Kita klik saja, kemudian komitmen organisasi. Oke, kita klik lagi di sini, kita buat lagi kinerja. Oke. Nah, berarti ada di project skripsi ada 3 topik. Ada 3 topik tentang kepuasan kerja, tentang kinerja, tentang komitmen organisasi. Kita ingin buat lagi supaya gampang, misalkan folder, kita buat misalkan folder pengaruh X1 terhadap Y. Oke, biar gampang. Berarti di sini semua nanti berisi artikel-artikel penelitian terdahulu yang menyatakan pengaruh X1 terhadap Y. Oke, kemudian kita buat lagi. Oke. Kita hapus saja. Kita buat lagi di sini. Klik pengaruh X2 terhadap Y. Oke. Nah, kemudian kita klik lagi. Pengaruh X1, X2 terhadap Y. Oke, misalkan seperti itu. Nah, jadi, kalau suatu saat kita membutuhkan artikel ini, maka kita kan tinggal klik aja. Sini cari. Oke, seperti itu. Oke, misalkan ada project skripsi sudah selesai, kan itu. Tidak perlu kita hapus, kan. Kita buat lagi folder, misalkan. Oke, di sini ada folder lagi. Sorry. Ini. Ya, kita di sini all dokumen, kita klik di sini kursornya, kemudian kita klik folder, maka akan muncul lah folder. Misalkan folder apa gitu, misalkan penelitian internal. Oke, nah, ketika kita ingin ada kesalahan ketik, misalkan misalkan salah ketik penelitian, salah ketik ini, itu udah kita enter. Oke, kita tinggal di sini klik kanan, kemudian rename, udah kita bagusin penelitian dikti, misalkan itu. Oke. Nah, di penelitian dikti ada anak lagi, kita membuat folder variabel X1. Oke. Di sini kita arahkan lagi variabel X2. Ya, kita arahkan lagi variabel X3. Oke, misalkan seperti itu. Oke, kita membuat folder lagi. Ini kita klik aja di sini di all dokumen, folder, misalkan artikel ilmiah. Oke, nah bukan muncul lagi dia. Oke, kalau mau membuat subfolder tinggal arahkan kursor di artikel ilmiah, kemudian klik folder, variabel X1. Oke, variabel X2. Oke. Nah, seperti itulah cara membuat manajemen referensi. Artinya membuat folder-foldernya terlebih dahulu, ya kan? Seperti itu. Nah, ketika nanti banyak, ini akan terus ke bawah gitu. Jadi semakin banyak kita input referensi, maka semakin banyak artikel-artikel yang masuk ke dalam mendeley kita. Jadi kalau kita tidak membuat menata seperti ini, maka akan berantakan dan kita juga akan kebingungan nanti untuk mencari referensi. Jadi kalau seperti ini, oh kita butuhnya mana ya, artikel misalkan kita butuhnya artikel tentang penelitian dikti ini. Oh, kita tinggal sudah klik di sini semua nanti akan muncul artikel-artikel yang kita input. Nah, kalau menghapusnya seperti apa? Kalau menghapusnya, kita tinggal arahkan kemari ke variabel, klik kanan saja, kemudian remove.
selesai. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini kita remove, kalau induknya atau foldernya kita remove, maka X1, X2-nya ini akan ikut hilang. Seperti itu. Jadi agar berhati-hati kita dalam remove artikel ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika pun kita keluar misalkan eh, sign out dari Mendeley ini, kemudian kita masuk lagi misalkan. Nah, ini kita masuk, kita close, kita next. Oke, kita next aja kalau ada misalkan seperti ini. Nah, nggak hilang, dia tetap ada gitu. Nah, seperti ini. Nah, tetap ada. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu dalam membuat folder dan subfolder untuk manajemen referensi. Demikian tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.